Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena pertolongan, perlindungan, dan berkat-Nya selalu nyata melimpah di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita dari firman Tuhan, khususnya dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi dan kami kasihi di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, pertolongan-pertolongan-Mu dalam hidup kami, yang memungkinkan kami bisa ada seperti hari ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami manusia tidak tergantung hanya kepada roti untuk tubuh jasmani kami, tetapi kami tergantung mutlak kepada kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang akan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Hari ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus dapat menolong kami, supaya firman-Mu ini kami dapat mengerti, dan kami dapat jadikan sebagai pedoman di dalam hidup kami mengiring dan melayani Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan kembali membaca dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12 yang berkata, "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Nah, demikianlah secara pembacaan firman Tuhan, dan berdasarkan bacaan kita ini, saya akan menguraikan kepada Bapak Ibu bagian-bagian yang memungkinkan saudara untuk bisa menikmati apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 bagian B dan 10 bagian A yang berkata, yaitu tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Ya, untuk apa kita dipanggil? Ya, selain untuk memberkati itu, tetapi juga untuk memperoleh berkat. Ya. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik tuh. Ayat yang ke-9 bagian B, memperoleh berkat, dan ayat yang ke-10 bagian A, mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik. Siapa yang menginginkan itu, maka ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang ditulis oleh Petrus berdasarkan ilham Roh Kudus dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 ini. Dan kita sudah membahas ada 3 poin. Yang pertama, hidup dalam kerukunan dengan sesama, memiliki sikap rendah hati, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini yang sudah kita bahas. Dan untuk hari ini, apa kiat yang harus kita lakukan supaya kita dapat menikmati hari-hari hidup yang penuh dengan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan? Dikatakan di dalam ayat yang ke-10 bagian A, menjaga lidah dari kejahatan. Menjaga lidah dari
kejahatan. Nah, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, yaitu pertanyaan yang kemudian diberikan persyaratannya, yaitu ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Nah, saudara-saudara, ini kalimatnya sederhana, kalimatnya pendek, tetapi menyasar sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, yaitu lidah. Lidah merupakan organ tubuh yang lemah, yang kecil, tetapi lidah memiliki dampak yang luar biasa di dalam kehidupan setiap manusia. Jadi baik buruknya keadaan hidup kita ini sangat dipengaruhi oleh lidah. Oleh karena itulah maka atas ilham Roh Kudus, Petrus menulis, kemudian memberikan nasihat melalui tulisan itu supaya setiap orang yang mau menikmati berkat-berkat Tuhan, melihat hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan, maka lidahnya ini harus dihindarkan dari ucapan-ucapan yang jahat. Dan ini saudara, apakah sadar atau tidak, tetapi banyak orang yang sudah begitu enteng dengan lidahnya mengucapkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak pantas. Saya memperhatikan anak-anak remaja, anak-anak kecil ke bawah yang suka main game itu, ya, main bersama dengan teman-temannya di tempat yang jauh dari dirinya itu. Itu dari mulut mereka itu keluar kata-kata maki-makian, kata-kata hewan yang sebenarnya tidak pantas. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang Kristen, anak-anak remaja Kristen, anak-anak sekolah minggu. Dan lebih aneh lagi, bahwa ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang buruk, yang jorok itu juga keluar dari mulut orang-orang dewasa, bahkan dari pengurus-pengurus gereja, bahkan pendeta-pendeta. Tidak jarang kita mendengarkan di atas mimbar itu ada pendeta yang mengungkapkan emosi perasaannya itu dengan kata-kata yang menurut dia mungkin rohani, tetapi dari gesturnya itu menyatakan sesuatu yang ada di dalam hatinya terhadap orang-orang lain. Dan ini akan berdampak secara buruk kepada orang itu atau juga kepada saudara dan saya. Oleh karena itu maka lidah ini, ya, yang Yakobus mengatakan itu, sekalipun dia merupakan anggota tubuh yang lemah, tetapi dia bisa seperti api yang membakar hutan. Bukan saja satu gunung, tetapi semua kawasan gunung-gunung itu bisa dilalap habis. Orang bisa mengenakan kekang pada mulut kuda, tetapi lidah itu liar dan tidak bisa dikendalikan. Itu sebabnya Yakobus berkata, barang siapa yang dapat mengekang lidahnya, dia adalah orang yang sempurna. Jadi saudara-saudara sekalian, ini penting bahwa lidah yang diciptakan Tuhan ada di dalam mulut kita ini harusnya kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, yang menyemangati orang lain, karena untuk itulah Tuhan menempatkan lidah kita itu untuk kita pakai dengan berkata-kata. Nah, ada ayat-ayat yang perlu kita jadikan sebagai satu referensi. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. Jadi perkataan dari lidahmu itu penentu hidupmu penuh dengan kebaikan atau hidupmu penuh dengan kemalangan, penuh dengan keburukan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ini anggota tubuh yang lain.
Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ini. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya. Di dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Tetapi di ayat yang lain, Amsal pasal 12 ayat yang ke-25, perkataan yang baik itu ya mendampakkan kegembiraan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi secara psikologi, saudara-saudara, kita bisa menangkap gejolak yang ada, suasana yang ada di dalam batin seseorang itu dari kata-katanya. Dan tidak bisa disembunyikan. Apalagi pakar-pakar, ya, gestur tubuh, pakar-pakar kejiwaan, itu dia bisa mendeteksi keadaan orang itu dari kata-katanya. Nah, dan jelas di sini secara teologis Alkitab mengatakan bahwa kalau kata-kata saudara dan saya itu baik, saudara akan dikenyangkan dengan kebaikan. Dan kalau kata-kata saudara itu baik, maka hidup saudara akan dipenuhi dengan kegembiraan, akan dipenuhi dengan sukacita. Jadi sebenarnya sukacita dalam hidup ini itu tidak tergantung kepada situasi lingkungan secara mutlak. Walaupun ada pengaruhnya, tetapi sukacita, kegembiraan, gairah hidup yang sejati itu juga muncul dari dalam diri sendiri. Ibu Pendeta John Maxwell, yang saudara tahu dengan karya-karya tulis dan karya-karya seminarnya yang luar biasa itu, ketika dia diwawancara di satu talk show gitu, dikatakan kepada Ibu John Maxwell ini, ibu tentu bahagia karena punya suami yang pintar, punya suami yang terkenal, punya suami yang dipakai oleh Tuhan. Semua audiens diam, hening, oleh karena ingin tahu apa jawaban dari Ibu John Maxwell. Dan kemudian ada jeda waktunya di situ, tetapi kemudian Ibu John Maxwell ini berkata, tidak. Semua orang terperangah mendengarkan jawaban itu. Kenapa ada seorang istri yang punya suami begitu pintar, suami begitu terkenal, suami karyanya memberkati seluruh dunia, tetapi itu bukan faktor kegembiraan, kebahagiaan di dalam hidupnya. Lalu dia ditanya, apa sebab? Karena kebahagiaanku tidak tergantung dari apa yang ada di luar diriku, tetapi kebahagiaanku tergantung dari hatiku. Nah, saudara-saudara, ini penting, ya, bahwa kebahagiaan itu tidak jauh. Sukacita, kegembiraan itu tidak jauh, tidak perlu dicari ke tempat-tempat wisata, tidak perlu dicari ke luar negeri, negara-negara yang terkenal. Tetapi kebahagiaan itu ada di dalam mulut saudara, ada di ujung lidah saudara. Kalau saudara mempergunakan lidah itu untuk memperkatakan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan sebagaimana yang seharusnya saudara berbicara, maka kebahagiaan, sukacita, kegembiraan hidup saudara itu akan ada dari hari ke hari di dalam hidup saudara. Itu Amsal pasal 12. Amsal pasal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, ya, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Itu sebabnya saudara-saudara kita butuh orang-orang yang memberikan kepada kita penguatan-penguatan dengan kata-kata yang indah. Nah, sekarang ini motivator-motivator itu mendapat tempat, mendapat panggung di segala profesi kehidupan manusia. Karena motivator-motivator ini mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur,
kata-kata yang menyenangkan. Ya, saya tidak berkata di sini soal benar atau salah, tetapi bahwa dari mulut motivator-motivator ini keluar kata-kata yang menyenangkan. Dalam situasi-situasi tertentu, apalagi sedang berduka, sedang sedih, karena ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, karena ditinggalkan pacar dan lain sebagainya. Saat-saat seperti itu kita membutuhkan kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan. Jadi kata-kata itu berdampak timbal balik, dua arah, kepada orang yang sedang kita berbicara dan juga kepada diri kita sendiri. Kalau perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang benar, maka kata-kata itu akan berdampak kebaikan di dalam kehidupan kita maupun orang yang kita sedang berbicara. Nah, itu kiat untuk menikmati hidup yang penuh dengan berkat Tuhan dan hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Yang keempat dari semuanya dan yang pertama hari ini adalah jaga lidah saudara. Pergunakan lidah sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan dan menempatkan lidah itu di dalam mulut saudara. Nah, masih dari ayat yang ke-10, diberitahukan oleh Petrus kiat untuk bisa menikmati hari-hari yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan adalah berkata jujur. Berkata jujur. Kalau tadi itu menjaga lidah dari perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang buruk, dan menggantinya dengan perkataan-perkataan yang memotivasi, yang menyemangati, yang menguatkan, tetapi bagian selanjutnya dari ayat yang ke-10 atau frasa selanjutnya dari ayat yang ke-10 itu ditekankan kepada satu sisi yang lain, juga masih dari mulut, tetapi penekanannya bukan kepada lidah tetapi kepada bibir. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Tadi sudah. Dan ini berikutnya, menjaga bibirnya, atau ia harus menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi di dalam kata-katanya itu ada maksud-maksud yang terselubung, yang tidak sebagaimana bunyi dari kata-kata itu. Ada orang yang perkataan-perkataannya bagus, indah, tetapi tidak sebagaimana yang ada di dalam hatinya. Tidak sebagaimana yang nyata di dalam perbuatan atau tindakan-tindakannya. Di dalam ilmu kepemimpinan dikenal istilah integritas. Integritas adalah adanya kesatuan, keseiramaan antara niat hati, ucapan bibir, dan tindakan-tindakan hidup. Tidak ada yang saling bertentangan dari apa yang ada dalam hati, apa yang keluar di mulut, dan apa yang nyata di dalam perbuatan-perbuatan. Itu yang namanya integritas. Nah, sebagai orang-orang Kristen di sini kita diminta untuk berkata jujur. Apa yang keluar di mulut, itu yang ada di dalam hati. Apa yang keluar di mulut, itu yang nyata sesuai dengan fakta, yang nampak, yang kelihatan, yang dapat dirasakan oleh orang lain. Karena itu Paulus meminta didoakan oleh jemaat di Efesus. Dia berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berdoa jugalah untuk aku, supaya kepadaku ketika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, supaya dengan keberanian aku dapat berbicara sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mengapa Paulus meminta doa itu secara khusus? Karena sebagai hamba Tuhan dia sadar betul bahwa ada orang-orang yang seprofesi dengan dia, yang mungkin punya label yang sama sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan,
Tetapi ternyata dari mulut mereka itu keluar kata-kata yang maknanya tidak sebagaimana yang dimaksud dalam ucapan itu. Tujuannya tidak sebagaimana yang terdapat di dalam bunyi kata-kata itu. Ungkapan bahasa Indonesia, ada udang di balik batu. Nah ini saudara-saudara, penipuan yang nyata bukan hanya di dunia sekuler, tetapi juga di kalangan orang-orang percaya. Dan lebih ironinya lagi adalah bahwa penipuan-penipuan itu justru terjadi di atas mimbar-mimbar gereja Tuhan, di dalam gereja, pada saat seseorang sedang dalam tugas sebagai juru bicara kerajaan Allah, tetapi apa yang disampaikan dari atas mimbar itu berbeda dengan apa yang ada di dalam teks Alkitab yang dia baca. Ini penipuan rohani, ini penipuan yang kudus, yang seharusnya dapat dibuang jauh-jauh oleh hamba-hamba Tuhan dan diantisipasi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Karena itu kita melihat dampak gereja-gereja Tuhan sekarang ini. Bagaimana satu gereja dengan gereja lain itu tidak saling harmonis. Karena apa? Karena ada banyak jemaat yang termakan oleh ucapan-ucapan yang manis, tetapi memanipulasi ayat-ayat Alkitab. Nah, ini ada satu contoh di dalam Alkitab. Kisah Yakub dan Esau. Esau sebagai anak yang sulung punya hak atas hak kesulungan dari Ishak, bapaknya. Tetapi Yakub licik. Ya. Ini sudah baca di dalam pasal 27 kitab Kejadian, tapi saya kutip dari ayat 23 saja sampai 27. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi di dalam hati Ishak ini masih ada keraguan ini. Tangannya memang berbulu seperti Esau, tetapi kok suaranya suara Yakub. Tetapi Ishak bertanya lagi-lagi, masih bertanya untuk memastikan, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, siapanya di sini? Ini Yakub. Iya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Jadi kata ya yang keluar dari mulut Yakub di atas itu adalah kata penipuan. Yang dicari Ishak adalah Esau, tetapi yang menjawab ya adalah Yakub. Terlepas dari pakaian yang dikenakan itu juga adalah manipulasi. Dan apa akibatnya, saudara-saudara? Akhirnya Yakub ini mengalami satu keadaan hidup yang sangat-sangat tidak diharapkan, yaitu dibenci oleh Esau, mau dibunuh oleh Esau, dan karena itu dia harus keluar dari rumah bapak dan ibunya, pergi ke Mesopotamia untuk tinggal di rumah Laban itu. Nah, jadi kita melihat langsung dari situ bahwa bibir yang mengucapkan kata-kata penipuan itu berdampak secara langsung. Ya, karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, harus kita jaga mulut kita. Bukan saja dari segi kata-kata, tetapi motivasi. Saya ingat lagi apa yang pernah dikatakan oleh Ahok, bahwa orang Kristen itu pada hari
Senin sampai hari Sabtu, dia menipu manusia karena dia memanipulasi tugas, fungsi, dan data-data di kantor di mana dia bekerja. Dan pada hari Minggu, dia menipu Tuhan. Itu pernyataan yang tentu berdasarkan riset, berdasarkan temuan, berdasarkan analisis dari Ahok itu, dan kemudian dia memberikan pernyataan. Dan saya percaya itu. Nah, karena itulah saudara, mari kita tampil di depan manusia, tampil terutama di depan Tuhan itu. Ya, sama saja sebenarnya. Apa yang kita tampilkan di depan Tuhan itu juga di mata manusia, tampil dengan apa adanya, kejujuran, integritas. Dan kalau saudara menjadi orang Kristen yang berintegritas, maka percayalah bahwa hari-hari hidupmu akan dipenuhi dengan kebaikan dan akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Dan kiat yang ketiga hari ini atau yang keenam dari Petrus ini, bagaimana supaya kita menikmati hari-hari yang penuh dengan berkat dan kebaikan-kebaikan dari Tuhan? Di dalam ayat 11 hari katakan, menjauhi kejahatan. Itu bisa dibaca dari ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan siapa yang mau melihat hari-harinya penuh dengan kebaikan, ia harus menjauhi yang jahat. Kalau di dalam poin 4 tadi, itu menjaga lidah dari yang jahat. Ini sekarang tindakan, perbuatan, bahwa orang-orang Kristen yang hidupnya diberkati Tuhan hanyalah orang-orang Kristen yang perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Bukan perbuatan baik saja, perbuatan yang baik dan benar. Karena ada banyak orang yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya hidupnya tidak benar. Koruptor-koruptor baik di non-Kristen ataupun di Kristen, royal, memberi sumbangan untuk kemanusiaan, memberi sumbangan untuk fasilitas ibadah gereja, memberi sumbangan untuk mensupport kehidupan dan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Itu baik. Hanya orang-orang yang tidak punya pikiran benar yang mengatakan itu jahat. Itu baik. Orang-orang yang peduli kepada sesama manusia, itu baik. Tetapi hidupnya yang memanipulasi jabatan, memanipulasi data, mengambil apa yang bukan haknya, itu kejahatan. Dan Alkitab mengatakan, jauhilah kejahatan. Saudara-saudara, ini sangat ironi. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Kristen biasa di dalam gereja, tetapi oleh pendeta-pendeta. Saya tidak perlu vulgar untuk menyebutkan di sini, tetapi politik dunia telah masuk di dalam gereja. Aktor-aktor politik di dalam gereja adalah pendeta-pendeta. Saudara coba lakukan pengamatan terhadap gereja-gereja, sinode-sinode yang ada di Indonesia ataupun juga yang ada di luar negeri. Bagaimana di dalam setiap pemilihan-pemilihan ketua-ketua di segala jenjang itu ternyata trik-trik politik dunia masuk ke dalamnya. Nah, karena itu saya tidak ragu untuk mengatakan ini, bahwa jangankan jemaat, jangankan majelis, sedangkan pendeta-pendeta saja rentan terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Maka itu sebabnya Petrus menasihatkan kita supaya hidupmu penuh dengan berkat Tuhan, supaya hidupmu diwarnai dengan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Maka jangan terlibat di dalam kejahatan, jauhi kejahatan itu. Dan ini beberapa ayat Alkitab. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Kaitkan dengan poin sebelumnya. Menjaga mulut dari penipuan.
Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Tindakan, perbuatan, sikap hidupmu sangat menentukan keadaan hidupmu. Lidah dan kata-katamu sangat menentukan keadaan hidupmu. Perbuatan-perbuatanmu sangat menentukan keadaan hidupmu. Ini yang ditekankan di dalam kiat ke-6 ini, poin ke-6 ini. Karena itu, saudara-saudara, berjalan di jalan yang rata, berjalan di jalan kebenaran, karena hanya orang-orang itu yang akan menikmati hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ini di dalam konteks bangsa Israel yang dibuang kemana-mana. Kemudian ada bangsa yang bangkit tetapi kemudian dilenyapkan oleh Tuhan dari atas muka bumi ini. Namun dikatakan di sini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mewarisi negeri. Negaranya akan distabilkan oleh Tuhan. Dia akan menikmati berkat-berkat Tuhan dari negeri itu. Dan itu datang oleh karena dia menanti-nantikan Tuhan. Nah, tentu ini perlu ditafsir sedikit apa itu menanti-nantikan Tuhan, tetapi yang paling tegas adalah orang yang senantiasa menselaraskan hidupnya dengan kemauan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan. Bukan sekedar giat ibadah, aktif pelayanan, doa puasa setiap hari, tetapi menyelaraskan kehidupan dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Itulah syarat untuk bisa menikmati dan mewarisi negeri yang diberkati Tuhan. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, tindakan-tindakan kita sebagai orang-orang percaya itu harus dipelihara yang baik. Yesus berkata di dalam Matius pasal 5, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Artinya apa? Memahami Alkitab itu baik, melayani Tuhan di dalam hal kerohanian itu baik. Tetapi kalau hanya sekedar menghafal, mengerti Alkitab kemudian melayani tanpa adanya perbuatan atau buah-buah kehidupan yang baik, itu menjadi tidak berarti. Karena itu maka pahami Alkitab dengan benar, layani Tuhan dengan setia, dan hidup di dalam kebenaran. Maka saudara akan menikmati hari-hari hidup yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu saya sampaikan pada hari ini, untuk hari ini. Kiranya 3 poin yang saya sudah sampaikan lagi ini kepada Bapak Ibu. Menjaga lidah dari kejahatan, menjaga mulut dari penipuan, dan menjaga langkah-langkah kita dari kejahatan. Itu pelihara, maka saudara akan menikmati berkat-berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Bagaimana supaya hari-hari hidup kami dipenuhi dengan kebaikan, berkat-berkat Tuhan. Maka kami harus menjaga lidah kami, harus menjaga mulut kami, dan juga menjaga perilaku kami. Kami sadar Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah kami raih dalam hidup ini. Tetapi kami percaya kuasa firman Allah yang menyanggupkan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan kami, memimpin kami untuk dapat mematikan semua hawa nafsu kedagingan
Dan karena itu kami berdoa kiranya firman-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Roh-Mu senantiasa berdaulat atas kehidupan kami. Supaya semua ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah berikan melalui bacaan kami hari ini, itu kami dapat lakukan. Dan janji-janji Tuhan itu menjadi nyata di dalam hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur hari ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.